Martial Peak 3303. Pada akhirnya, tangan Qi Hai gagal menyentuh wajah Xiu Xiu. Dia bahkan tidak memiliki tubuh fisik, bagaimana dia bisa menyentuhnya? Tangannya melewati wajah Xiu Xiu, menyebabkan tubuhnya bersinar. Wajah Qi Hai penuh dengan rasa sakit dan menyalahkan diri sendiri. Dia bertanya, Xiu Xiu, apakah itu benar-benar kamu? Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiu Xiu dalam keadaan seperti ini. Seperti yang Fubo pikirkan, dia telah berusaha keras untuk memasuki Netherworld karena dia ingin menggunakan kekuatan Netherworld untuk membalas dendam. Kedua, dia ingin mempelajari teknik rahasia Netherworld. Meskipun dia telah berhasil menjaga jiwa Xiu Xiu dalam 10.000 jiwa spanduknya, dia tidak pernah tahu bahwa Xiu Xiu telah mempertahankan kesadarannya. Sekarang, Xiu Xiu telah menunjukkan dirinya. Xiu Xiu tersenyum padanya dan berkata, jangan membuat kesalahan yang sama lagi. Qi Hai tercengang. Saya salah. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Dia tidak pernah berpikir bahwa hal pertama yang dikatakan Xiu Xiu kepadanya adalah ini. Segera setelah itu, wanita itu berbalik, memandang Yang Kai, dan membungkuk dengan hormat, berkata dengan tulus, tolong maafkan dia kali ini, dia tidak pernah seperti ini. Mungkin itu adalah intuisi yang kuat dan tajam dari Roh Yin, atau mungkin itu adalah perhatian terakhirnya untuk kekasihnya, tetapi dia bisa merasakan bahwa jika Qi Hai menyerang Yang Kai di sini, dia akan mati di saat berikutnya. Itulah mengapa dia mengambil inisiatif untuk keluar dari 10.000 jiwa spanduk untuk menyelamatkan nyawa Qi Hai. Yang Kai menatapnya dan merasakan emosinya. Dia menghela nafas dan mengangguk. Jika dia tidak ingin mati, aku tidak akan melakukan apapun padanya. Terima kasih. Xiu Xiu mengangguk dengan penuh terima kasih. Yang Kai terdiam sesaat dan berkata, saat itu, aku tidak bisa membantumu. Api Phoenix telah ditelan oleh Liu Yan dan berubah menjadi telur Phoenix. Liu Yan telah dibawa pergi oleh Jiu Feng. Dia benar-benar tidak bisa membantu wanita ini. Xiu Xiu tersenyum. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Xiu Xiu, Qi Hai memanggilnya lagi. Xiu Xiu berbalik dan mengulurkan tangannya. Dia menyentuh wajahnya dan berkata, kembalilah ke Celestial Qi Castle dan jalani kehidupan yang baik. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Tapi, Qi Hai melirik Yang Kai. Dia dengan sepenuh hati ingin membalaskan dendam wanitanya, tetapi pada saat ini, Susu tidak ingin dia membalas dendam padanya. Sebaliknya, dia menyarankannya untuk meninggalkan tempat ini. Ini membuat Qi Hai merasa bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kembali, Susu berkata lagi, matanya dipenuhi dengan keengganan dan keengganan. Kemudian, tubuhnya yang tembus cahaya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Qi Hai terkejut dan berteriak tanpa sadar, Xiu Xiu, apa yang terjadi padamu? Susu memberi Qi Hai senyum yang familiar. Saat cahaya bersinar terang, tiba-tiba runtuh, berubah menjadi bintik cahaya neon yang memenuhi langit. Melihat ini, Fubo tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi sedih. Hatinya sangat sakit hingga hampir berdarah. Roh Yin ini sebenarnya menghancurkan diri sendiri. Itu adalah roh, harta langka di Netherworld. Dia baru saja berpikir bahwa dia akan menemukan kesempatan untuk membawanya pergi dari Qi Hai, tetapi begitu dia selesai memikirkannya, dia menyadari bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan itu lagi. Dia belum pernah melihat roh yang bisa menghancurkan dirinya sendiri. Jelas betapa luar biasanya semangat itu. Ada beberapa roh di Netherworld yang tidak bisa dibandingkan dengannya. Wajah Fubo berkedut. Dia merasa seperti baru saja melewatkan harta berharga. Qi Hai panik. Dia mengulurkan tangannya dan meraih titik cahaya seolah-olah dia ingin menyimpannya, tetapi pada akhirnya, itu sia-sia. Setelah waktu yang singkat, bintik-bintik cahaya menghilang dan Qi Hai berlutut di tanah. Wajahnya tertutup air mata. Dia mengepalkan tinjunya dan meraung ke langit. Raungan itu menyayat hati dan membelah paru-paru. Itu penuh dengan keengganan dan ketidakberdayaan. Dia jelas tahu apa yang terjadi pada Susu. Ada keheningan singkat, seperti mata badai. Setelah beberapa saat, Yang Kai menghela nafas dan menatap Qi Hai. Apa pilihanmu, Qi Hai? Yang linglung terbangun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yang Kai dengan mata tanpa jiwa. Kata-kata terakhir Susu bergema di telinganya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya, bangkit, dan berjalan kembali ke tempat dia datang, punggungnya suram. Kamu tidak berguna, Fubo dengan dingin mendengus. Meskipun dia adalah Master Qi Hai dalam nama, dia tidak bermaksud memaksanya untuk tinggal. Qi Hai sudah kehilangan keinginannya untuk bertarung. Bahkan jika dia tinggal, dia tidak akan bisa berbuat banyak, jadi dia membiarkannya pergi. Setelah beberapa saat, sosok Qi Hai menghilang. Lebih dari 10 kilometer jauhnya, 3 sosok berdiri dengan tenang di sebuah bukit kecil, menyaksikan perkembangan situasi. Mereka adalah Tang Seng, Qian Xiuying, dan Lan He dari Lembah Serigala Surgawi. Begitu banyak ahli tiba-tiba muncul di luar sekte. Orang-orang di Lembah Serigala Surgawi tidak buta, jadi mereka secara alami melihatnya. Setelah berita itu dikirim kembali, Tang Seng dan Qian Xiuying segera keluar untuk menyelidiki. Lan He juga berlari,
tetapi ditahan oleh mereka berdua, tidak mengizinkannya untuk maju. Tang Seng dan Qian Xiuying sama-sama tertekan. Mereka membenci metode Netherworld dan Science Land. Su Changfeng sebelumnya menyarankan agar Tang Seng membuka formasi pelindung sekte untuk mengisolasi sekte dan menggunakan lembah serigala surgawi sebagai medan perang untuk menghadapi Yang Kai. Setelah ditolak oleh Tang Seng, dia tidak memaksanya. Tapi apa artinya kelompok orang ini memblokir pintu masuk sekte mereka sendiri untuk berurusan dengan Yang Kai? Jika mereka benar-benar ingin bertarung, tidak bisakah mereka menunggu sampai dia sedikit lebih jauh? Jika situasi ini diketahui oleh mereka yang tidak mengetahui situasinya, mereka mungkin akan berpikir bahwa lembah serigala surgawi terlibat. Meskipun mereka marah, tinju mereka tidak sebesar yang lain, jadi mereka tidak bisa bernalar dengan mereka. Mereka hanya bisa menonton dari jauh dan memastikan bahwa lembah serigala surgawi tidak terpengaruh. Setelah melihat masalah antara Qi Hai dan Susu, Qian Xiuying hanya bisa sedikit tergerak. Pria ini adalah orang yang benar, tetapi sangat disayangkan dia mengambil jalan yang salah. Tang Seng menatap punggung Qi Hai saat dia pergi dan berkata, sepertinya dia dari Celestial Qi Castle. Ekspresi Lan Hei agak rumit. Bagaimanapun, cinta sangat penting bagi wanita. Ketika dia melihat Susu meledakkan tubuh spiritualnya, dia hampir menangis. Meskipun dia tidak mengenal Susu, dia bisa merasakan bahwa Susu memiliki perasaan terhadap Qi Hai. Susu telah memilih untuk meledakkan tubuh spiritualnya. Tanpa ragu, itu adalah cara paling menentukan untuk mengakhiri permusuhan mereka. Jika tidak, Qi Hai pasti akan menyerang Yang Kai. Ketika saat itu tiba, hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi pada Qi Hai. Dia tiba-tiba memiliki dorongan untuk bergegas dan bertarung bersama Yang Kai. Dia ingin membunuh semua orang yang tidak tahu malu di dunia, tetapi Tang Seng dan Qian Xiuying sudah siap. Begitu dia datang, mereka menyegel kultivasinya dan menjelaskan bahwa mereka hanya ingin dia menonton pertempuran. Mereka tidak ingin dia terlibat. Selusin li jauhnya, Yang Kai menghadapi puluhan pembudidaya tingkat kaisar, tetapi ekspresinya tidak berubah. Seolah-olah dia tidak menaruh mereka di matanya sama sekali. Tang Seng dan Qian Xiuying tidak bisa tidak mengaguminya. Yang Kai menoleh dan menatap Qi Gui yang berambut merah dan bermata merah. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Qi Hai sudah pergi. Apa pilihanmu? Qi Gui dengan tenang menatap Yang Kai. Dia tiba-tiba menyadari bahwa jantungnya berdetak kencang. Instingnya mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak tahu kapan harus berhenti dan kapan harus berhenti, dia bisa berakhir sangat menyedihkan. Dia bahkan bisa mati. Ketika pikiran itu muncul di benak Qi Gui, dia terkejut. Lawannya adalah sosok dari generasi yang sama dengannya. Mereka berdua adalah bintang yang sedang naik daun di domainnya masing-masing. Dia juga terkenal di wilayah timur. Bahkan jika dia menghadapi Yao Xi, putra Kaisar Agung Jiwa Tenang, dia tidak perlu khawatir tentang hidupnya. Tetapi menghadapi orang ini, mengapa dia merasakan krisis yang begitu kuat bahkan sebelum dia bergerak? Dia tahu bahwa situasi Yang Kai saat ini membuatnya tidak bisa menunjukkan belas kasihan. Karena begitu dia menunjukkan belas kasihan, momentumnya akan jatuh. Yang Kai masih harus berurusan dengan puluhan pembudidaya tingkat kaisar. Mustahil baginya untuk berkompromi dalam hal momentum. Jadi Yang Kai pasti akan habis-habisan. Apakah dia akan mati jika dia keluar semua? Wajah Qi Gui tidak bisa tidak berkedut. Dia sangat ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia berubah pikiran, cinta akan merusak suasana hatiku. Mari kita lupakan saja hari ini. Mari kita bicarakan lagi ketika kamu memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Begitu dia selesai berbicara, tanda-tanda peringatan di hatinya menghilang sepenuhnya. Dia benar-benar merasa seolah-olah dia telah menghela nafas panjang tanpa alasan. Yang Kai mengangguk. Jika Qi Gui benar-benar ingin melawannya saat ini, maka dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tidak peduli seberapa kuat Qi Gui, dia hanyalah Kaisar Realem Kaisar Orde Pertama. Jika dia benar-benar membunuhnya di sini, maka dia akan menyinggung ketiga pasukan teratas di wilayah timur. Yang Kai tidak ingin membuat marah surga, jadi Qi Gui memilih untuk mundur tidak diragukan lagi adalah apa yang ingin dia lihat. Melihat sekeliling, Yang Kai mencibir, raja ini ada di sini. Jika kamu ingin mengambil nyawaku, lalu apa yang kamu tunggu? Bocah kecil, kamu berani menyebut dirimu raja ini di depan lelaki tua ini. Begitu aku menangkapmu, lelaki tua ini akan mengekstrak jiwamu dan memurnikannya. Fu Bo dengan dingin mendengus dan melambaikan tangannya, bunuh dia. Di sisi lain, Su Changfeng dengan singkat meludahkan kata, bunuh. Kaisar Qi melonjak, angin dan awan tiba-tiba berubah, dan prinsip dunia muncul. Lusinan sosok tiba-tiba tersebar, mengelilingi Yang Kai, benar-benar meninggalkannya tanpa cara untuk melarikan diri. Dan pada saat ini, 5 sosok telah bergiliran menyerang. Orang yang memimpin menggoyangkan tombak harta karun kaisar di tangannya, menembus kehampaan dengan suara mendesis. Bayangan tombak memenuhi langit dan meledak ke arah kepala Yang Kai. Kemudian keempat sosok itu saling silang seperti kupu-kupu, menyilaukan mata dan membuatnya mustahil untuk membedakan arah serangan mereka selanjutnya.
Meskipun 5 orang ini berasal dari 2 sekte besar, mereka semua adalah ahli Kaisar Realem. Bahkan jika itu adalah pertama kalinya mereka bergabung untuk melawan musuh, mereka masih saling melengkapi seolah-olah mereka telah berlatih sebelumnya. Tang Seng dan Qian Xiuying, yang menonton dari jauh, menghela nafas. Faktanya, mereka tidak begitu mengerti mengapa 2 sekte besar harus mengirim begitu banyak orang untuk berurusan dengan Yang Kai. Bahkan Fu Bo dan Su Changfeng secara pribadi datang. Menurut pendapat mereka, dengan momentum 5 orang ini, Yang Kai tidak punya cara untuk bertahan hidup. Karena jika itu salah satu dari mereka, mereka tidak akan bisa memblokir serangan seperti itu. Bahkan jika mereka hampir tidak bisa memblokirnya, mereka pasti akan terluka parah. Dan di lingkungan seperti itu, terluka parah sama saja dengan mati. Karena itu masalahnya, bukankah agak merepotkan untuk mengirim begitu banyak ahli Kaisar Realem? Lan He tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Wajahnya pucat pasi, dan dia menutup matanya, tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi.